Bagi anak-anak, kita akan belajar mengidentifikasi arus listrik pada sebuah rangkaian. Di sini, Ibu punya rangkaian. Yang pertama, rangkaian listrik seri yang terdiri dari dua buah baterai yang disusun secara berurutan atau secara seri, saklar, lampu A dan lampu B, dua buah lampu. Nah, seperti yang kita sudah tahu, ada yang namanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang apabila si saklarnya ini terbuka atau tidak tersambung, maka arus listrik tidak bisa mengalir ke lampu. Sementara rangkaian tertutup adalah di mana saklar ini tertutup atau tersambung, sehingga arus listrik dapat mengalir ke lampu dan kembali lagi ke baterai, sehingga lampu menyala. Nah, seperti halnya prinsip rangkaian seri adalah apabila satu lampu hidup, maka lampu lain akan hidup. Namun apabila lampu yang satu putus atau padam, maka lampu yang lain juga akan padam. Nah, misalnya kita ambil atau kita matikan nih lampu A, maka arus listrik akan terhenti di sini. Sehingga arus listrik tidak bisa mengalir ke lampu B. Sehingga lampu B-nya juga akan ikut mati. Ya, apabila satu lampu mati, maka lampu lainnya juga akan mati atau padam. Lanjut ke rangkaian yang kedua, atau rangkaian paralel. Nah, di sini ada 3 jenis rangkaian paralel yang berbeda sih, hanya saklarnya aja. Di rangkaian paralel yang pertama, setiap lampu memiliki saklarnya sendiri-sendiri. Dan kalau misalnya rangkaian paralel, maka dia tidak terpengaruh terhadap lampu-lampu lainnya karena dia memiliki rangkaian sendiri, memiliki kabel sendiri, dan memiliki arus sendiri. Kita lihat, apabila lampu A kita padamkan atau saklar kita buka, saklar kita buka atau kita putus, misalnya lampu A padam. Apakah lampu B dan lampu C tetap menyala atau ikut padam? Kita lihat, apabila lampu A putus atau padam, maka arus listrik masih bisa mengalir lewat sini. Nah, sehingga lampu B juga masih bisa menyala. Sementara apabila lampu A dan B kita padamkan, apakah lampu C tetap menyala? Iya, masih bisa menyala. Ini mengalir lewat sini. Hingga lampu C masih bisa tetap hidup apabila lampu A dan lampu B dipadamkan. Selanjutnya, ada paralel yang kedua, saklarnya Ibu taruh di sini. Nah, apabila lampu A kita padamkan, maka yang terjadi apa? Apakah B bisa menyala? Ya, tentunya bisa, karena B memiliki kabel sendiri atau arus listrik sendiri. Mengalir dari sini. Kan? Dia tidak terpengaruh sama lampu A, karena dia masih bisa mengalir ke sini, sehingga lampu B masih bisa menyala. Namun, apabila saklar ini kita buka, atau kita putuskan, apakah lampu A dan B masih tetap hidup atau padam? Ya, selanjutnya apabila saklar yang untuk rangkaian ini kita putuskan atau kita cabut, apakah lampu A dan B masih tetap menyala? Tentunya tidak ya, karena arus listrik tidak bisa mengalirnya, terhenti sampai sini aja. Sehingga lampu A dan B tidak dapat listrik, tidak mendapatkan arus listrik, sehingga pastinya A dan B akan padam. Lalu bagaimana dengan rangkaian ini? Ini sama, jika A mati, maka B dan C tetap hidup. Apabila C mati, maka B tetap hidup karena memiliki arus sendiri. Namun apabila saklar yang di akhir rangkaian ini kita putus, otomatis semua lampu ini akan padam karena rangkaian listriknya tidak bisa balik lagi ke baterai. Lalu bagaimana dengan rangkaian campuran? Rangkaian campuran terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini yang seri, lalu diparalelkan dengan lampu A. Apabila lampu A kita putus,
dan C tetap menyala karena mereka memiliki arus listrik. Namun apabila lampu C-nya yang kita putus, apakah B tetap menyala? Kita lihat. Ini arusnya ke sini. Nah, terhenti nih di sini. Harusnya nggak bisa balik lagi ke baterai, sehingga B otomatis juga akan padam. Sementara saklar ada di sini nih. Kalau saklar ini kita putus, maka ketiga lampunya tidak bisa menyala karena A arusnya tidak bisa balik ke baterai, begitupun dengan B dan C. Arusnya tidak bisa sampai ke baterai kalau saklarnya di sini. Lalu di sini ada rangkaian campuran. Ini ada dua rangkaian seri. Ini rangkaian seri yang pertama nih, CDE. Ini rangkaian seri yang pertama. Lalu ini juga rangkaian seri lagi nih A dan B. Lalu kita paralelkan. Apabila A kita putus, apakah B masih bisa menyala? Tentunya tidak ya, karena B arusnya dapat dari lampu A. Sehingga apabila A dimatikan, maka B juga akan ikut padam. Begitupun dengan C. Apabila A dan B mati, kita lihat apakah C, D, dan E bisa menyala? Bisa, betul. Karena arus listriknya sendiri ya, lewat sini. Balik ke sini. Lalu kalau misalnya kita putus atau kita padamkan, apakah C dan D bisa menyala? Tidak bisa, karena arus listriknya terputus di sini. Sehingga arus listriknya tidak bisa kembali ke baterai. Itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kerjakan tugas dari Ibu.